Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, semoga senantiasa tetap dalam keadaan bahagia, sehat, walafiat, dan mendapat keberkahan Allah. Amin. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah atas limpahan hidayah, atas limpahan rahmat, limpahan nikmat, limpahan anugerahnya, limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita mendapatkan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk terus mengabdi kepada Allah. Semoga segenap pengabdian kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita pintakan semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah atas kudrat iradatnya Allah, kali ini kami segenap kru Asep Jalaluddin Bani Syahir Channel kembali menghadirkan kajian yang tertunda atau melanjutkan kajian yang tertunda, yaitu kajian kitab dasar, yaitu kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, yang insyaallah partai yang ke-6 ini akan kita mulai dari pasal Asbabut Tayammumi. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan Fatihah. Semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan manfaat dari ilmu pengarang, yaitu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ahli silsilatihi ajma'in, wa nakhussu khususan ila ruhi Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, pada bagian yang ke-6 ini kita akan memulai dengan pasal Asbabut Tayammum.
Faslun ay hadza faslun, utawi iki ikulah fasal suwiji. Asbabut tayammumi, utawi pirang-pirang sebab migawe tayamum iku salasatun ana telu. Faqdul ma'i, suwiji sepine banyu, ngoranana banyu. Wal maradu lan lara. Wal ihtiyaju, wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu. Li adsyi hayawanin, karena dahagana hewan muhtaramin kang dan mulyaaken. Wairul muhtarami, utawi liyane hewan kang dimulyaaken iku sittatun enam. Tarikus salati, suwiji wong kang tinggal salat. Wazanil muhsanu, lan wong kang zina muhsan. Wal murtadu, lan wong kang murtad. Wal kafirul harbi, lan kafir kang ngamusuh. Wal kalbul aquru, lan anjing kang galak. Wal khinziru, lan celeng. Di dalam kitab Safinatun Najah bab tayamum, redaksinya adalah asbabut tayamumi salasatun. Kita dibolehkan melaksanakan tayamum, kita dibolehkan melakukan susuci dalam keadaan darurat, ya taharatun darurah, yaitu tayamum, jika memiliki tiga sebab ini. Yang pertama adalah pada saat tidak adanya air. Baik pada saat kita perjalanan maupun pada saat kita berada di tempat. Tetapi tentu saja ketiadaan air ini sudah dibuktikan dengan pencarian. Kita sudah mencari baik di tempat kita, di tempat-tempat saudara kita, di tempat-tempat tetangga kita, maupun di tempat-tempat yang memang biasanya ada air. Dan ternyata setelah kita cari, air itu tetap tidak ada, maka kita dibolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua, wal maradu, karena kita sakit yang memang menurut dokter itu tidak boleh tersentuh air. Maka apabila kita sakit dan keputusan dokter itu bahwa sakit kita tidak boleh tersentuh air, maka untuk kaitannya kita beribadah, toharohnya boleh menggunakan toharoh darurat, yaitu dengan cara bertayamum. Kemudian yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li adsyi hayawanin muhtaramin. Air itu ada, tapi adanya terbatas. Dan persediaan air yang ada itu hanya cukup untuk menyelamatkan hewan-hewan yang dimuliakan menurut syara saat mereka kehausan. Jadi air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selain daripada kebutuhan untuk memenuhi dahaganya hewan-hewan yang dimuliakan. Apalagi misalnya air untuk bersuci ini sama sekali tidak tersedia. Nah, oleh karena itu maka orang dalam posisi seperti ini baru dibolehkan melakukan tayamum.
Jadi di sini menurut pengarang bahwa pada saat kita dalam posisi seperti itu, misalnya air itu ada tapi sedikit, dan air yang sedikit itu untuk persediaan minumnya hewan-hewan yang dimuliakan syara, ya, maka air yang sedikit itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Maka dengan demikian kita beralih kepada tayamum, karena berarti dianggap faqdul ma'i, berarti dianggap tidak ada air yang memang bisa digunakan untuk bersuci gitu. Lalu ketika ada hewan-hewan yang dimuliakan menurut syara, artinya hewan-hewan yang dimuliakan itu adalah hewan-hewan yang harus diselamatkan ruhnya, sehingga air yang ada itu tidak boleh digunakan untuk selain menyelamatkan ruhnya mereka, bahkan dipakai bersuci saja hukumnya tidak boleh. Ketika ada hewan yang dimuliakan, berarti ada hewan yang tidak dimuliakan menurut syara. Nah, di sini musannif menyebutkan kelompok-kelompok hewan yang tidak dimuliakan. Kelompok golongan hewan, baik hewan itu adalah manusia ataupun yang lain, yang tidak dimuliakan itu ada 6 bagian, ada 6 kelompok, ada 6 golongan, ada 6 macam. Di mana hewan yang tidak dimuliakan ini tidak diutamakan untuk menyelamatkan ruhnya dibanding untuk digunakan bersuci. Ya, artinya kalau ada air, kemudian di dekat air tersebut ada 6 kelompok ini, maka lebih baik air tersebut dipakai untuk berwudu daripada untuk minum 6 kelompok hewan ini, karena ke-6 kelompok hewan ini termasuk yang tidak dimuliakan oleh syariat. Yang pertama adalah tarikus salat, orang yang suka meninggalkan salat. Jadi orang yang suka meninggalkan salat itu adalah gair muhtaram, tidak dimuliakan menurut pandangan syariat. Sehingga kalau ada orang tidak mengutamakan orang tarikus salat, itu hukumnya tidak berdosa. Kemudian yang kedua yang tidak dimuliakan menurut syara adalah zanil muhsanu, yaitu orang yang tukang zina yang muhsan, yang sudah menikah. Yang ketiga wal murtadu, orang yang keluar dari Islam, wal kafirul harbi, kafir yang memusuhi Islam, wal kalbul aquru, anjing yang galak, kemudian babi. Ke-6 macam ini tidak dimuliakan menurut pandangan syariat. Dan kalau ada orang mengindahkannya, artinya ketika ada air kemudian bukannya menyelamatkan ke-6 kelompok ini, tetapi air itu dipakai untuk berwudu, maka hukumnya tidak berdosa, karena ke-6 kelompok ini dianggap kelompok-kelompok yang tidak dimuliakan menurut syariat. Kemudian pasal berikutnya di dalam kitab Safinatun Najah, masih kaitan dengan tayamum, adalah pasal syurutut tayamumi. Faslun ay hadza faslun, utawi iki ikulah fasal suwiji. Syurutut tayamumi utai pirang-pirang syarat tayamum iku 10 ana 10.
ayyakuna suwijian ta'ana apa tayamum iku biturabin kelawan lebu, wa ayyakuna lan yen ta'ana apa turabu lebu iku tahiran kang suci, wa alla yakuna lan yen ta'ora ana apa lebu iku musta'malan wis dianggo bersuci, wa alla yukhalitahu lan yen ta'ora nyampuri hu ing lebu apa daqiqun gelepung tipung, wa nahwuhu lan seumpama daqiq, wa ayyaqsidahu lan yen tanajas sapa wong hu ing turab, wa ayyam saharan yen tangusap wong wajahu ing wajah si wong, wa yadaihi lan ing tangan lorone wong bi darbataini kelan rong tepukan, wa yuzilan yen tangilangaken sapa wong an najasata ing najis awalan ing dalam kawitan tayamum, wa ayyajtahidan yen tan neliti sapa wong bil kiblat dalam arah kiblat qablahu ing dalam sadurunge tayamum, wa ayyakuna lan yen ta'ana apa tayammum iku ba'da duhulil waqti in dalam sause manjingnya waktu, wa ayyatayammama lan yen tatayammum sapa wong likulli fardin kedua saban-saban fardu. Pasal yang kedua, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, tentang syurutut tayamum. Sebagaimana fardu, syarat itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan pada saat kita mau melakukan ibadah. Maka syurutul ibadah itu harus dipenuhi. Sebagaimana kita di sini ketika akan melaksanakan tayamum, maka syurutut tayamum itu harus terpenuhi. Kalau salah satu syarat tayamum itu tidak terpenuhi, maka tayamum itu akan menjadi batal. Karena syarat itu adalah perkara-perkara, syurut itu adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan di dalam sebuah ibadah. Dan apabila tidak dilakukan bisa membatalkan ibadah, tetapi bukan bagian dari pergerakan atau bagian dari gerakan ibadah itu sendiri. Di dalam konteks tayamum itu syaratnya ada 10 hal yang harus terpenuhi. Wa ayyakuna biturabin. Yang pertama adalah tayamum dengan menggunakan turab, debu, ya. Dalam keterangan yang lain turabnya itu lahu gubarun, yaitu turab atau debu yang ada debu halusnya, yang disebut dengan gubar itu. Wa ayyakuna turabu tahiran. Yang kedua, debu yang boleh digunakan untuk tayamum adalah debu yang suci, ya, tidak bisa sembarang debu. Jadi kita harus meyakinkan bahwa debu yang kita pakai itu adalah suci. Apabila kita meragukan debu, maka jangan kita gunakan itu. Kita harus yakin bahwa turab atau debu yang akan kita gunakan di hadapan kita itu adalah debu yang yakin suci. Wa alla yakuna musta'malan. Kemudian syarat berikutnya, debu yang akan kita gunakan tayamum itu bukan debu yang musta'mal, bukan debu yang telah dipakai untuk melakukan tayamum. Jadi bukan debu bekas, ya, bukan debu bekas tayamum. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa sesuatu yang bekas bersuci itu tidak bisa dipakai untuk mensucikan, ya, mensucikan lagi karena sudah dianggapnya musta'mal gitu. Wa an la yukhalitahu daqiqun, dan keberadaan debu tersebut tidak tercampur dengan tepung atau yang lainnya, wa ghairuhu wa nahwuhu. Apabila tercampur bagaimana? Ya tentu saja
apabila debu tersebut tercampur dengan tepung, maka tidak boleh dipakai untuk bertayamum, karena ini adalah merupakan syarat bahwa debu yang dipakai bertayamum adalah debu yang murni, yang tidak tercampur dengan tepung. Berikutnya wa ayyaqsidahu, dan hendaknya debu yang akan kita pakai itu adalah dimaksud oleh kita untuk digunakan tayamum. Jadi pada saat misalnya ada debu di depan kita, maka hati kita bermaksud bahwa debu itulah yang akan kita pakai untuk bertayamum itu pada saat kita akan memulainya. Yang berikutnya adalah wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Menurut kitab Safinah, salah satu syarat bertayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan itu dengan 2 kali tepukan. Nah, di sini karena ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh untuk melakukan kedua hal tersebut, yaitu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan itu boleh dengan menggunakan dengan menggunakan satu tepukan. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi dalam hal ini Safinah yang bermadzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa debu yang dipakai untuk mengusap wajah dan debu yang dipakai untuk mengusap tangan adalah debu yang diusap sebanyak 2 kali. Artinya kesempatan pertama khusus untuk wajah, dan barulah kesempatan kedua debu yang dipakai untuk kedua tangan kita. Syarat berikutnya wa ayuzila an-najasata awwalan. Orang yang akan melaksanakan tayamum, dia harus yakin dulu pada saat akan memulai tayamum bahwa tidak ada najis dalam tubuhnya. Wa ayyakuna at-tayammumu wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Dan orang yang akan melakukan tayamum, sebelum dia melakukan tayamum harus yakin posisi kiblatnya, karena ini merupakan salah satu syarat di dalam kitab Safinah ini. Makanya harus ijtihad dulu ya. Pada saat kita ragu, maka harus melakukan ijtihad, kira-kira mana arah kiblat yang yakin, barulah kita melaksanakan tayamum itu sambil menghadap ke arah kiblat. Syarat berikutnya wa ayyakuna tayammumu ba'da duhulil waqti. Dan tayamum syaratnya harus dilakukan setelah masuknya waktu ibadah. Kembali di sini saya jelaskan bahwa karena tayamum itu adalah tahuruh darurat, karena tayamum itu adalah bersuci dalam keadaan darurat, sementara wala darurata qabla waqtil ibadah, dan tidak ada darurat ketika ibadahnya belum masuk, belum diwajibkan. Nah, oleh karena itu maka melaksanakan tayamum pun harus ba'da duhulil waqtil ibadah, yaitu setelah masuknya waktu ibadah. Misalnya kita akan melaksanakan tayamum buat sholat, ya ketika sholat fardunya sudah masuk. Kita akan melakukan tayamum buat sholat duhur, maka waktu duhurnya sudah masuk. Kita akan melaksanakan tayamum buat sholat asar, maka waktu asarnya sudah masuk. Kita akan melaksanakan tayamum buat maghrib, buat isya, buat subuh, maka waktu-waktu sholatnya sudah masuk. Ketika kita akan melaksanakan tayamum buat khutbah Jumat, maka waktu khutbahnya sudah masuk. Ketika kita akan melaksanakan tayamum buat sholat Jumatnya, maka ketika waktu sholat Jumatnya sudah masuk. Begitulah ketentuannya.
Karena ketika waktu ibadah itu belum masuk, maka tidak ada darurat di situ. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan orang yang melakukan tayamum itu hanya boleh menggunakan tayamum itu untuk setiap fardu saja. Tetapi dalam keterangan ketika kita bertayamum untuk salat fardu, maka boleh juga menggunakan tayamum tersebut untuk salat sunnah setelahnya. Nah, itulah yang saya tadi jelaskan, bahwa ketika kita akan melakukan hal yang fardu, maka kita lakukan tayamumnya. Karena tayamum itu hanya bisa dipakai untuk sekali fardu saja. Kalaupun yang tadi ditambahkan, yaitu bahwa satu fardu boleh, satu tayamum untuk satu fardu, tetapi boleh ditambah dengan sholat sunnahnya gitu. Baik, setelah kita membahas syurutut tayamum, kita akan melanjutkan dengan pasal furudut tayamum. Ini masih kaitan dengan penjelasan soal tayamum. Faslun ay hadza faslun. Faslun ay hadza faslun utawi iki ikulah pasal suwiji. Furudut tayammumi utawi pirang-pirang pardune tayamum iku khamsatun ana 5. Al awwalu suwiji utai kang awal iku naqlut turabi, ngalihaken lebu. Asani utai kaping done iku niyatun niyat. Watsalisu utai kaping telune iku mashul wajhi ngusap wajah. Ar-rabi'u utai kaping papat iku mashul yadaini ngusap tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka maring siku tekara. Al-khamis utai kaping limane iku at-tartibu urut-urut bainal mashataini in dalam antara nerong usapan. Baik saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, ada syarat, ada fardu. Di mana syarat dan fardu itu dua hal yang wajib dilakukan kalau kita mau ibadah. Syurutut tayammum adalah sesuatu atau perkara-perkara yang wajib dilakukan saat tayammum, tapi bukan bagian dari pergerakan tayammum. Furudut tayammum adalah hal-hal yang wajib dilakukan saat tayammum, tetapi merupakan bagian daripada pekerjaan tayammum itu sendiri. Ketika tadi syurutut tayammum ada 10, maka fardunya tayammum hanya ada 5 hal saja. Yang pertama adalah naqlut turab, memindahkan debu dari tempatnya, memindahkan debu dari tempatnya ke wajah, ke anggota tayamum. Kemudian yang kedua niat, tentu tadi naqlut turabnya disertai niat. Yang ketiga kemudian mashul wajhi, mengusap wajah. Yang keempat mengusap kedua tangan, bukan kedua telapak tangan, mengusap kedua tangan sampai kedua sikut. Dan yang kelima berurut antara 2 kali usapan. Artinya kita harus mendahulukan mengusap wajah dulu, baru setelah itu kita lakukan mengusap kedua tangan kita. Nah, itu adalah fardunya tayamum yang dijelaskan di dalam kitab Sapina ini.
Setelah kita membaca furudut tayamum, kita meneruskan dengan pasal mubtilatut tayamum. Jadi masih kaitannya beberapa pasal ini. Dari mulai asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum, kemudian masuk ke syurutut tayamum, masuk ke furudut tayamum, dan masuk kepada mubtilatut tayamum. Jadi biar sempurna dari mulai sebab-sebab tayamum seperti apa, kemudian syarat-syarat tayamumnya seperti apa, fardu-fardu tayamumnya. Kita sekarang masuki mubtilatut tayamum, hal-hal yang membatalkan pada saat kita bertayamum. Faslun mubtilatut tayamumi. Faslun ay hadza faslun utawi iki kula pasal suci mubtilatut tayammumi utai pirang-pirang perkara kang batalaken tayamum iku salasatun ana telu. Ma suci perkara abtala kang batalaken apa ma al wudu aing wudu war riddatul murtad wa tawahhumul ma'i lan nyipta anane banyu in tayammama lamun tayammum sapa wong li faqdihi karena sepini banyu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pada saat kita melakukan tayamum, maka hindari tiga hal ini, karena tiga hal ini adalah bisa membatalkan tayamum kita. Yang pertama adalah ma'abtolal wudu'a, semua yang membatalkan wudu maka itu akan membatalkan tayamum. Misalnya salah satunya adalah al-kharju min ahadis sabilaini, perkara yang keluar dari salah satu dua jalan. Maka ketika wudu saja menjadi batal, maka apalagi taharah yang darurahnya, taharah yang sifatnya darurat terlebih, maka akan menjadi batal. Jadi pada saat kita tayamum, kemudian kita mengeluarkan sesuatu dari salah satu jalan, ya, baik itu yang biasa ataupun yang tidak biasa, yang basah maupun yang kering, maka tayamumnya akan menjadi batal. Atau misalnya hilang ingatan, maka itu pun membatalkan tayamum. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah besar, yang sama-sama sudah balik, ya, yang bukan mahram dan tidak terhalang, maka membatalkan wudu, otomatis juga membatalkan tayamum. Yang kedua yang membatalkan tayamum adalah warriddatu, keluar dari Islam. Kenapa riddah atau perbuatan orang yang disebut murtad itu bisa batal tayamumnya? Karena saat dia keluar dari Islam, maka dia menjadi orang kafir. Dan kita tahu bahwa orang kafir itu laisu min ahli ibadah. Mereka bukan ahli ibadah. Mereka adalah yang tidak sah jika melakukan ibadah. Maka pada saat orang bertayamum kemudian dia melakukan riddah, keluar dari Islam, maka tayamumnya juga menjadi batal. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang membatalkan tayamum adalah watawahumul ma'i, membayangkan adanya air. Jadi orang tayamum, tiba-tiba setelah tayamum dia membayangkan, mungkin di sana itu ada air. Itu menjadi batal. Kenapa? Karena itu menunjukkan tidak adanya kemantapan, karena ada keraguan di dalam hatinya. Maka ketika seseorang membayangkan adanya air padahal dia sudah melakukan tayamum,
maka dia harus membuktikan dulu keraguannya itu dengan cara mendatangi bayangan atau mendatangi tempat yang dia bayangkan ada air. Harus membuktikan apakah di situ ada air atau tidak. Tetapi tayamumnya dengan otomatis menjadi batal. Nah, membayangkan adanya air bisa membatalkan tayamum in tayammama li faqdil ma'i. Apabila memang dia tayamumnya itu karena tidak adanya air. Tetapi kalau ada orang melakukan tayamum dan tayamumnya itu karena akibat sakit, maka jangankan membayangkan air. Dia hidup di pinggir pantai saja itu boleh melakukan tayamum. Apabila penyebab tayamumnya itu karena sakit, bukan karena tidak adanya air. Itulah 3 hal yang membatalkan tayamum. Jadi sekali lagi, ketika Anda bertayamum kemudian melakukan 3 hal ini, maka tayamum Anda akan menjadi batal. Sekali lagi, yang pertama yang membatalkan tayamum adalah segala hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, Anda keluar dari Islam. Yang ketiga, saat sudah tayamum tiba-tiba membayangkan adanya air. Ketika Anda bertayamum karena tidak adanya air, maka ketiga hal ini sekali lagi membatalkan tayamum Anda. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan pasal berikutnya. Ini adalah pasal di mana ada barang-barang yang sudah dihukumi najis. Barang itu berubah bisa menjadi suci dan bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki ikulah pasal suwiji. Alladzi yathuru minan najasati salasatun. Alladzi utai perkara yathuru kang bisa suci apa ladzi minan najasati saking pirang-pirang najis iku salasatun ana telu. Jadi pasal ini menjelaskan ada perkara najis yang bisa berubah menjadi suci. Nah, ketika sudah menjadi suci, ya kita bisa menggunakannya. Ada 3 hal yang sudah dihukumi najis tapi bisa berubah menjadi suci. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Al-khamru suwiji arak idza takhallalat inda menalikana jadi cuka apa khamr bi nafsiha kelawan awak dheweke khamr. Yang pertama adalah khamr, arak. Arak ini adalah sesuatu yang berasal dari perasan anggur. Maka hukumnya najis. Ketika arak itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka saat sudah menjadi cuka, maka berubah menjadi suci. Nah, tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah idza takhallalat bi nafsiha, apabila si arak itu berubah menjadi cukanya itu karena diri sendirinya. Yang dimaksud dengan karena diri sendiri itu artinya tidak ada campuran apapun yang dimasukkan atau yang masuk dengan sendirinya kepada si khamr tersebut. Baik misalnya kita yang memilikinya itu atau yang menginginkan khamr jadi cukanya itu getol, giat ya, kalau siang dijemur,
Kalau malam disimpan, siang jemur, malam simpan. Ketika sudah berubah menjadi cuka, menjadi suci. Nah, bagaimana ketika ada khamar, saat khamar itu masih menjadi khamar, lalu kita misalnya memasukkan sesuatu ke dalamnya. Taruh kita masukin batu atau kita masukin pena ke dalam khamar tersebut. Nah, pada saat khamar itu berubah menjadi cuka, maka cuka yang ada itu tetap najis. Kenapa tidak berubah menjadi suci? Karena terkena najis lagi dengan najis yang nempel pada benda yang dimasukkan tadi. Nah, itu alasannya kenapa tidak berubah menjadi suci. Nah, misalnya ketika kita memegang khamar, kemudian khamar itu kita masuki batu, nah, otomatis ada khamar yang nempel pada batu. Saat kemudian khamar itu berubah menjadi cuka, maka khamar yang ada pada batu itu akan mempengaruhi kenajisan cuka. Maka cuka itu akan tetap menjadi najis meskipun namanya sudah berubah menjadi cuka. Nah, makanya ketika ingin suci maka perubahan dari khamar kepada cukanya itu harus dengan sendirinya, jangan karena ada campuran gitu. Nah, bagaimana jika misalnya saat tetap menjadi khamar, lalu kita masukin batu, tetapi saat khamar itu masih tetap jadi khamar, belum berubah menjadi cuka, kita sudah mengambil batu itu lalu kemudian dibiarkan sampai menjadi cuka, maka keadaan cuka tersebut suci. Kenapa? Karena batu yang dimasuki itu sudah diambil kembali pada saat statusnya masih menjadi khamar. Itu yang pertama. Jadi najis berubah jadi suci. Kemudian yang kedua, najis tapi bisa jadi suci. Yang kedua adalah wajildul maitati idza dubigo, kulit bangkai. Kita tahu bahwa kulit bangkai itu hukumnya najis. Bangkai adalah hewan-hewan yang mati bukan karena sembelihan syara. Jadi hewan yang mati, baik mati karena sendiri, mati karena penyakit, mati karena hewan buas, atau mati karena disembelih tapi sembelihannya tidak sesuai dengan syariat, maka itu hukumnya maitah. Nah, maka semua maitah itu hukumnya najis. Ya tentu kecuali ada beberapa maitah ya yang tidak dihukumi najis. Salah satunya adalah manusia. Nah, kulit bangkai yang najis itu ternyata bisa kita rubah menjadi suci dan kita bisa manfaatkan. Caranya bagaimana? Idza dubigo, caranya ketika disamak itu artinya dibersihkan kotoran-kotoran, dibersihkan hal-hal yang bisa membuat kulit itu bau, kemudian dijemur. Setelah kering dan bersih, kita bisa memanfaatkan kulit itu untuk kita pakai lah. Misalnya pada saat kita menemukan bangkai kambing, ambil kulitnya. Setelah ambil kulitnya, kita bersihkan hal-hal yang membuat kulit itu bau,
misalnya darahnya kita bersihkan, gajinya kita bersihkan. Bisa saja pada saat membersihkannya itu menggunakan hal-hal yang bisa menghilangkan bau, meski yang dipakai itu berupa najis, misalnya tai burung dara, ya, atau misalnya kulitnya kelapa, itu bisa dipakai untuk dipakai menghilangkan bau anyirnya kulit tersebut. Setelah yang membuat anyir itu bersih, lalu sang kulit itu kemudian direndam, dibersihkan, lalu dijemur. Nah, pada saat sudah kering dan bersih, maka boleh menggunakan kulit tersebut. Kulit tadi berubah menjadi suci. Bagaimana kalau kulitnya dimakan? Tentu saja kalau dimakan tetap tidak boleh, karena bukan berubah menjadi halal, tapi berubah menjadi suci. Jadi suci itu kaitannya dengan dipakai, bukan dengan dimakan. Nah, kemudian yang ketiga, wa ma sara hayawanan, wa ma lan hewan sara kang dadi apa ma hayawanan in dalam hewan. Hewan yang hidup di hewan itu hukumnya suci. Nah, sekali lagi, ini hewan yang hidup pada hewan, bukan hewan yang hidup dari hewan itu sendiri. Misalnya uletnya anjing. Uletnya anjing itu adalah hewan yang hidup pada anjing, bukan hewan yang hidup dari anjing, bukan. Jadi hewan-hewan yang hidup pada hewan-hewan yang najis, seperti hewan ya yang hidup pada anjing, hewan yang hidup pada babi, itu suci pada saat kita cuci, ya, pada saat disucikan itu bisa hukumnya. Kenapa? Karena mereka, hewan-hewan tersebut hidup bukan berasal dari daging anjing, bukan berasal dari daging babi, tetapi mereka hanya diciptakan hidup oleh Allah pada diri si anjing dan pada diri si babi. Makanya wa masara hayawanan itu hukumnya suci. Jika kemudian misalnya kita ambil kemudian kita sucikan, maka akan berubah menjadi suci. Sekali lagi, suci itu kaitannya dengan dipakai, disentuh, bukan kaitan dengan dimakan. Alhamdulillah. Yang berikutnya, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang pembagian daripada najis. Faslun ay hadza faslun, utawi iki kulah pasal suwiji. An-najasatu te pirang-pirang najis iku salasun ana telu. Mughalladatun, suwiji najis mughalladah, wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah, wa mutawassitatun lan najis mutawassitah. Jadi najis terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah mughalladah, yang kedua mukhaffafah, dan yang ketiga mutawassitah. Al-mughalladhatu utawi najis mughalladah iku najasatul kalbi, najis anjing, wal khinziri lan celeng, wa far'i ahadihima lan anak salah suwiji anjing lan celeng. Najis mughalladah adalah najis anjing.
najis anjing, najis babi, dan najis anak dari anjing dan babi itu. Jadi dianggapnya itu najis mughalladhah adalah najis yang berat. Makanya disebut mughalladhah, yaitu najis yang bersumber dari anjing, babi, dan anak dari anjing dan babi itu. Baik anak anjing dengan anjing, atau babi dengan babi, atau anjing dengan hewan yang lain. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah, najis yang dianggap ringan, iku baulus sabiyyi uyuhe bocah lanang cilik, alladzi lam yat'am kang durung mangan sapa sabi, ghairal labani ing saliyane cai susu ibune, walam yablug lan durung tumeka sapa sabi al haulaini ing umur 2 tahun. Najis mukhaffafah adalah baulus sabi, kencingnya bayi laki-laki, yang mana bayi laki-laki tersebut tidak pernah memakan apapun selain dari ASI ibunya, dan si bayi tersebut usianya belum menginjak usia 2 tahun. Jadi untuk bisa memahami najis mukhaffafah, saudaraku, ada hal-hal yang harus digarisbawahi, yaitu pertama adalah baulus sabiyyi, air kencing bayi laki-laki. Nah, berarti air kencing bayi perempuan itu bukan mukhaffafah. Kalau bukan mukhaffafah, lantas ya nanti masuknya mutawassithah. Yang kedua yang harus digarisbawahi adalah alladzi lam yat'am ghairal labani, bayi laki-laki yang tidak pernah makan apapun selain daripada ASI ibunya. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, jika ada bayi laki-laki sudah diberi masukan makanan selain daripada ASI ibunya, apalagi makanan itu adalah untuk pertumbuhannya, maka kencing bayi laki-laki tersebut bukan mukhaffafah lagi. Kalau bukan mukhaffafah lalu apa? Mutawassithah. Kemudian yang harus kita garis bawahi lagi adalah walam yablug al-haulaini. Usia si bayi laki-laki tersebut belum mencapai 2 tahun. Apabila bayi laki-laki itu sudah mencapai 2 tahun ke atas, maka tidak lagi menjadi najis mukhaffafah, tetapi sudah berubah menjadi najis mutawassithah. Jadi untuk mengetahui apakah mukhaffafah atau mutawassithah, kita harus melihat si bayi tersebut. Yang pertama, apakah bayinya laki-laki atau perempuan? Misalnya bayinya laki-laki, oke, kita lihat lagi. Kalau bayinya perempuan, sudah langsung bukan mukhaffafah. Yang kedua, si bayi tersebut tidak memakan apapun kecuali ASI ibunya. Kalau ternyata diberikan masukan yang lain, asupan yang lain, maka bukan mukhaffafah. Yang ketiga, apabila usianya sudah melebihi usia 2 tahun, maka bukan mukhaffafah. Kalau bukan mukhaffafah, maka kita larikan, kita masukkan ke dalam najis mutawassithah. Wal mutawassithatu sairun najasati. Wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah iku sairun najasati, sakarine pirang-pirang najis.
Artinya yang dimaksud dengan sairun najasati itu artinya selain daripada najis yang masuk pada najis mughalladhah, kategori najis mughalladhah, dan selain najis yang masuk dalam kategori najis muhabbabah. Jadi yang bukan mughalladhah, yang bukan muhabbabah, semuanya masuk mutawassithah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Lalu pada saat kita terkena najis tersebut, bagaimana solusi kita untuk mensucikannya? Nah, ini dijawab oleh pasal berikutnya di dalam kitab Sapinah itu sendiri. Paslun utawi iki kula pasal suwiji. Al-mughalladhatu ta najis mughalladhah iku tathuru, bisa suci apa najis mughalladhah bisab'i ghasalatin, kalawan pitu pirang-pirang wasuhan, kalawan pitu pirang-pirang cucian, ba'da izalati ainiha, in dalam sausai ngilangaken ayane najis mughalladhah, ihdahunna kang utai salah sujine sab'a ghasalat iku biturabin kalawan dicampur lebu. Apabila Anda terkena najis mughalladhah, apabila kita terkena najis mughalladhah baik pada badan kita maupun dalam pakaian kita, maka cara mensucikan najis mughalladhah, misalnya Anda bersentuhan dengan anjing yang basah, atau Anda basah kemudian anjingnya kering, Anda mengusap anjing tersebut, maka telapakan Anda najis mughalladhah. Atau tiba-tiba ada anjing mendekat Anda kemudian menjilat kaki Anda, maka kaki Anda najis mughalladhah. Atau anjing menjilat barang-barang Anda, misalnya baskom Anda, piring Anda, maka itu baskom, piring terkena najis mughalladhah. Atau misalnya pakaian Anda terkencingi oleh anjing, terkencingi oleh babi, maka pakaian Anda itu terkena najis mughalladhah. Bagaimana supaya yang terkena najis mughalladhah itu bisa suci kembali? Nah, di sini Kiai Musannaf Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menjelaskan, kalau Anda ingin mensucikan najis mughalladhah, maka cucilah yang terkena najis tersebut dengan sebanyak 7 kali cucian, di mana salah satu dari cucian yang 7 itu, dari 7 balik cucian itu dicampur dengan debu. Karena ternyata berdasarkan pemeriksaan ahli kesehatan bahwa debu itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang ditimbulkan dari najis mughalladhah itu. Bagaimana misalnya airnya itu sudah berdebu? Taruhlah misalnya airnya itu air banjir. Air banjir itu kan air yang sudah berdebu, banyak debunya. Ya, kalau airnya sudah berdebu, maka Anda tidak usah memberikan debu lagi. Tinggal Anda lewat-lewatkan saja barang yang terkena najis itu sebanyak 7 kali. Ya, misalnya najis mughalladhah itu terdapat dalam pakaian, ya tinggal pakaian itu tinggal dimasukkan aja sebanyak 7 kali ke air yang keruh tersebut. Masukkan 1 kali, angkat 2 kali, angkat 3 kali, angkat 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, maka najis mughalladhahnya itu sudah menjadi hilang, sudah hilang, dan baju Anda akan kembali menjadi suci. Tetapi apabila airnya bersih, airnya bening, nah ini mau tidak mau
salah satu dari 7 kali cucian itu harus dicampur dulu dengan debu. Ya tentu yang paling baik yang cucian pertama itulah Anda campur dengan debu. Cucian berikutnya Anda tinggal mengulang-ulang saja. Jadi cucian pertama Anda kasih debu, setelah itu dibersihkan, lalu Anda ulangi lagi pembersihan itu sebanyak 6 kali lagi, ya. Diangkat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7, maka najis mughaladohnya menjadi hilang. Yang berikutnya, bagaimana cara menghilangkan najis mukhaffafah? Meski di zaman sekarang mungkin sulit untuk menetapkan najis mukhaffafah, tapi tidak salah Anda harus tahu bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah itu. Sekali lagi, meski menurut saya najis mukhaffafah di zaman sekarang itu mungkin hampir tidak ada. Kenapa? Karena kebanyakan bayi yang laki-laki di zaman sekarang itu pasti rata-rata sudah ditambah makanannya, ya. Terlebih ketika usianya sudah 6 bulan ke atas. Ada makanan-makanan yang berbentuk serbuk, yang berbentuk bubur, itu mereka berikan kepada sang anak, maka sulit untuk bisa kencingnya dihukumi mukhaffafah lagi. Tetapi tidak ada salahnya kita tahu bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu utai najis mukhaffafah ikut tathuru, bisa suci najis mukhaffafah birashil ma'i kalau nyipratakan banyu alaiha ing atase najis mukhaffafah ma'al ghalabati dalam serta ngalindih. Ngalindih itu artinya ya menutupi, ya, menguasai. Ma'al ghalabati dalam serta ngalindih wa izalati aini halan ngilangakan aine najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah, seandainya misalnya ada kencing bayi laki-laki yang memenuhi ketentuan mukhaffafah tadi, di mana si anak laki-laki tersebut memang tidak pernah diberikan makanan apapun selain daripada ASI dan usianya belum 2 tahun, kencing itu biasanya kencingnya ngumpul. Biasanya kalau di keramik itu kencingnya ngumpul, maka Anda tinggal nyiprat saja, pret, ya, ciprati dengan air sampai air tersebut menutupi kencing sang bayi tersebut, maka dan menghilangkan ain daripada najis mukhaffafah tersebut, maka hilanglah najis mukhaffafahnya. Yang berikutnya, wal mutawassitatu ta najis mutawassitah ikutan qasimu kabagi apa najis mutawassitah ala qismaini ngatas serong bagian, ainiyatin suji najis mutawassitah ainiyah wa hukmiyatin lan najis mutawassitah hukmiyah. Al ainiyatu ta najis mutawassitah ainiyah iku allati najis laha kang iku kadua najis ainun utawi zat, warihun lan bau lan angin, wa ta'mun lan rasa. Fala budda mangka mesti apa min izalati launiha ngilangaken warnane najis, warihiha lan ambune najis, wa ta'miha lan rasane najis. Wal hukmiyatu ta najis hukmiyah iku allati najis la launa kang ora ana warna iku maujud, wala rihalan orang na ambu iku maujud, wala ta'malan orang na rasa iku maujud, yakfika maka nyukupi ka ing sira apa jaryul ma'i ngalirakan banyu alaiha ing atase najis hukmiyah.
Najis mutawassithah, saudara-saudaraku, itu terbagi dua. Ada najis mutawassithah ainiyah. Yang dimaksud dengan najis mutawassithah ainiyah adalah allati laha ainun wa rihun wa ta'mun, yaitu najis yang masih ada ainnya, ada zat najisnya, ada baunya, ada warnanya. Itu najis ainiyah. Ketika Anda menemukan najis mutawassithah ainiyah, misalnya tai ayam gitu ya, maka sebelum Anda mengalirkan banyu, sebelum Anda mengalirkan air, hilangkan dulu ainnya. Misalnya kalau tai ayamnya sudah kering, ya dikerok dulu, ya dibuang ainnya. Ketika kemudian ainnya sudah tidak ada, baunya tidak ada, rasanya juga seperti tidak ada, tinggal mengalirkan air. Karena ketika sudah tidak ada ain, maka ainnya itu akan berubah jadi hukmiyah. Dan menghilangkan najis hukmiyah cukup dengan mengalirkan air satu kali. Jadi kalau ainnya ada, masih terlihat wujud najisnya, itu berarti ainiyah. Begitu juga ketika baunya ada, ketika rasanya ada, itu masih disebut dengan ainiyah. Untuk mensucikannya, hilangkan ainnya. Setelah itu alirkan air, meskipun satu kali sudah dianggap cukup. Dan itu berlaku pada saat najis mutawassithah itu sudah berubah menjadi hukmiyah. Najis mutawassithah hukmiyah artinya sudah tidak ainnya, sudah tidak ada ainnya, sudah tidak ada rasanya, sudah tidak ada baunya, maka itu berubah menjadi najis mutawassithah hukmiyah. Dan cara mensucikannya cukup dengan cara mengalirkan air, cukup satu kali, maka mahalun najasa, tempat najis mutawassithah hukmiyah itu berubah menjadi suci. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, itulah pasal tentang najis dan hal-hal atau solusi bagaimana kita mensucikan najis-najis itu sendiri sudah kita bahas. Berikutnya Syekh Salim bin Sumer melanjutkan setelah bab tentang najis ini, yaitu tentang masalah haid. Saya bacakan pasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun, utawi iki ikulah pasal suwiji. Aqallul haidi, utawi paling kidi-kidiki haid, iku yaumun, sa'dina wa lailatun lan sa'wengi. Wa ghalibuhu, utawi lumrahe haid, iku situn, 6 dina, atau sab'un, atau 7 dina. Wa aktsaruhu, utawi ake-ake haid, iku 15 apana yauman dinani, bilayaliha kelawan pirang-pirang wangiane 15. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, darah yang keluar dari farjinya wanita itu ada 3 hal, ada 3 rupa, ada 3 macam. Yang pertama yang disebut dengan damul haid, yaitu darah haid. Darah haid ini adalah darah yang keluar dari farjinya wanita ala sabilis sihah, dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit, tetapi karena sudah merupakan fitrah wanita pada umur haid, yaitu 9 tahun ke atas, bukan disebabkan karena melahirkan ataupun karena sekali lagi karena penyakit. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya wanita pada usia haid, bukan karena penyakit,
tetapi karena memang sudah fitrahnya seorang wanita. Yang kedua, ada yang disebut dengan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah resmi atau setelah selesai melahirkan anak. Dan darah yang ketiga adalah darah yang bukan darah haid dan bukan darah nifas, maka masuk ke dalam kategori damul fasad atau dikenal dengan nama dam istihadah. Untuk mengetahui dan memahami darah haid, di sini kitab Safinah menjelaskan batas minimal sebuah darah itu bisa disebut darah haid. Bahwa paling sedikitnya darah itu bisa disebut darah haid adalah yaumun wa lailatun, yaitu darah yang keluar sehari semalam. Jadi sehari semalam itu hanya sebagai tolak ukur apakah darah itu darah haid atau bukan. Satu hari satu malam dianggap sebagai batas minimal darah haid jika darah haid itu mengalir secara terus-menerus. Ketika misalnya ada wanita jam 7 pagi hari Senin dia mengeluarkan darah, bukan karena penyakit tapi karena fitrahnya ya pada usia haid, kemudian darah itu tetaplah mengalir sampai jam 7 pagi hari Selasanya, maka itu dianggap sebagai yaumun wa lailatun, maka darah yang keluar tadi sudah resmi disebut darah haid. Adapun soal berapa hari dia haidnya itu tidak tergantung kepada yaumun wa lailatunnya. Jadi yaumun wa lailatun itu hanya untuk mengetahui apakah itu adalah haid atau tidak. Kalau darah itu tidak mengalir secara terus-menerus, karena banyak sekali wanita yang mengeluarkan darahnya tidak terus-menerus. Maksud tidak terus-menerus itu ada fase atau ada waktu di mana darah itu tidak keluar. Ada seorang wanita yang satu harinya hanya keluar darah 5 jam misalnya, dari mulai jam 7 pagi, jam 7 ya sampai jam 8, 9, 10, 11 sampai jam 12. Dari jam 7 sampai jam 12 dia keluar darah. Setelah jam 12 dia tidak mengeluarkan lagi darah. Dan ternyata hari berikutnya dia seperti itu lagi kejadiannya. Jam 7 sampai jam 12 dia keluar darah. Jam 7 sampai jam 12 dia keluar darah. Jam 7 sampai jam 12 dia keluar darah. Setelah itu tidak ada lagi. Ada wanita yang seperti itu. Dan macam-macam. Ada yang satu hari 5 jam, ada yang satu hari 7 jam, ada yang satu harinya 10 jam. Nah, disinilah yang tidak disadari oleh para wanita, karena para wanita itu tidak suka menghitung berapa jamkah dia keluar darah per harinya. Itu jarang yang ingat, jarang yang memperhatikan ke hal-hal seperti itu. Ketika darah itu tidak mengalir terus-menerus, maka ukuran batas minimal untuk bisa disebut haid tidak lagi menggunakan yaumun wa lailatun, tetapi menggunakan ukuran yaumun wa lailatun, yaitu 24 jam. Ketika darah keluar sudah 24 jam, maka darah yang keluar itu sudah resmi disebut darah haid. Adapun berapa hari dia haidnya tinggal dihitung saja berapa hari dia keluar darah. Misalnya
Ketika ada wanita yang keluar darah perharinya cuma 5 jam dari mulai hari Senin. Dari mulai hari Senin satu harinya 5 jam. Berarti Senin 5 jam, Selasa 5 jam, Rebo 10 jam, Rebo 5 jam juga. Kemudian Kamis 5 jam, Jumat 5 jam. Darah yang keluar dari mulai hari Senin sampai hari Jumat kita hitung, karena satu harinya 5 jam, maka Senin sampai Jumat 5 hari berarti sudah 25 jam. Ketika darah itu sudah keluar 25 jam, maka berarti darah yang keluar dari wanita tersebut adalah darah haid. Kenapa kita sudah memastikan bahwa darah tersebut adalah darah haid? Karena keluarnya sudah melebihi batas minimal, sudah melebihi batas 24 jam. Lalu kemudian pertanyaannya, berapa harikah dia haidnya? Ketika si wanita tersebut setelah hari Jumat tidak lagi mengeluarkan haid, tidak lagi mengeluarkan darah, mohon maaf, maka sang wanita tadi haidnya 5 hari saja. Haidnya dihitung 5 hari, ya, yaitu dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Jadi yang dimaksud dengan aqlul haidi itu bukan untuk mengetahui berapa hari dia haidnya, bukan, tapi untuk mengetahui apakah darah yang keluar itu darah haid atau bukan. Jujur, di sini banyak wanita yang tidak terlalu memahami tentang ini, sehingga setiap ada darah yang keluar itu dianggapnya haid, padahal darah itu kurang dari 24 jam keluarnya. Bahkan banyak wanita yang hanya keluar berupa darah sedikit saja, misalnya hanya 1 colet saja, itu dianggapnya haid, bukan. Kalau ada darah keluar tetapi jumlah keluarnya belum genap 24 jam, itu bukan darah haid, berarti nanti istihadah masuknya. Di sini pentingnya seorang wanita memahami hukum tentang haid itu. Jadi misalnya ada wanita yang keluar darah satu harinya cuma 1 jam saja. Setiap jam 7 sampai jam 8 pagi keluar darah. Hanya 1 jamnya dia keluar darah. Hari Senin 1 jam, Selasa 1 jam, Rebo 1 jam, Kamis 1 jam, Jumat 1 jam, kemudian Sabtunya 1 jam lagi, Minggu 1 jam. 7 hari itu hanya 7 jam saja dia keluar. Setelah itu enggak ada darah. Maka darah yang keluar dari wanita tersebut bukan darah haid. Bukan darah haid. Kenapa? Karena darah yang keluar itu belum menembus batas minimal untuk bisa disebut haid, yaitu 1 hari 1 malam jika terus-terusan, atau hitungannya 24 jam keluarnya. Di sini pentingnya wanita memahami tentang haid ini, ya. Jadi tidak setiap keluar darah itu haid. Dihitung dulu berapa keluar darah, berapa durasi keluar darahnya itu, apakah sudah menembus batas minimal disebut haid atau tidak gitu. Ya, bayangkan coba kalau ternyata ada wanita tahunya itu bahwa setiap keluar darah itu berarti haid. Kalau haid berarti libur sholatnya, libur puasanya gitu. Lalu kemudian ternyata ada orang keluar darah, ada wanita keluar darah, dia sudah senang aja, nggak puasa Ramadan, nggak sholat. Ternyata darah itu tidak menyampai kepada batas minimal. Ternyata darah itu hanya darah penyakit atau darah istihadah. Apa yang terjadi kalau seperti itu?
mungkin wanita tersebut akan bermasalah di akhiratnya nanti. Karena apa? Karena dia tidak sholat, karena dia tidak puasa. Padahal kalau wanita mengalami darah istihadah, maka tetaplah dia terkena kewajiban sholat dan terkena kewajiban puasa. Baik, sekali lagi, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bahwa batas minimal untuk bisa disebut darah haid adalah 1 hari 1 malam jika darah itu mengalir terus, atau sekedar 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Ini berbicara tentang umumnya wanita mengalami haid itu 6 hari atau 7 hari. Tentu ini semua ketika syarat minimalnya itu sudah masuk. Syarat minimal itu artinya dia sudah mengeluarkan darah 1 hari 1 malam atau sudah mengeluarkan darah 24 jam. Ya, misalnya gini, hari Senin dia keluar darah misalnya jam 7 pagi sampai hari Selasa jam 7 pagi, keluar darah sudah 24 jam, berarti darah yang keluar itu adalah haid. Nanti hari Selasa mau terus menerus atau putus-putus itu ya, itu juga haid. Kemudian Rebo haid, Kamis haid, masih keluar darah haid, ya, Jumat. Saat kemudian menyentuh Sabtu 6 hari, tiba-tiba setelah itu tidak ada darah, maka dia bersuci dan haidnya dihitung hanya sebanyak 6 hari saja. Jadi kebanyakan wanita memang rata-rata umumnya wanita itu kalau tidak 6 hari ya 7 hari haidnya. Wa aksaruhu 15 yauman. Kemudian saudara-saudaraku, batas maksimal untuk bisa disebut haid itu hanya 15 hari. Di sini juga ada sesuatu yang harus diperhatikan betul-betul, terutama oleh seorang wanita. Kenapa? Karena ketika ada darah itu melebihi dari 15 hari, maka berarti itu bukan darah haid. Karena darah haid itu maksimal 15 hari saja. Melebihi dari 15 hari istihadah. Nah, di sini betul-betul khusus kepada para wanita ya, hendaklah mengaji tentang permasalahan haid ini karena begitu kompleks ya, begitu jarang sekali orang membahas tentang haid, sehingga banyak wanita yang menghukumi haid setiap ada yang keluar darah. Setiap keluar darah haid berarti. Setiap keluar darah haid berarti. Padahal mereka tidak tahu bahwa keluarnya itu tidak ada 24 jam. Keluarnya itu tidak ada yaumun walailatun. Akhirnya yang terjadi dia enggak sholat, dia enggak melaksanakan puasa karena ketidaktahuannya itu. Oleh karena itu maka sebaiknya wanita betul-betul memperhatikan atau belajar secara serius tentang haid ini. Aqallu tuhri, utawi paling kidik-kidike suci bainal haidataini in dalam antara haid loro iku 15 yauman, 15 apane yauman dinane. Paling sedikitnya suci, artinya tidak ada darah, tidak ada haid, itu 15 hari bagi kaum wanita. Artinya antara satu haid kepada haid berikutnya itu paling sedikit dihalangi 15 hari suci. Kalau penghalangnya tidak ada 15 hari suci,
maka darah berikutnya itu tidak disebut darah haid, meskipun banyak keluarnya. Kalau bukan haid berarti nanti masuknya dam istihadah. Contoh misalnya, tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan Desember ini ada wanita yang keluar darah 1 sampai tanggal 5, berarti haidnya 5 hari. Tanggal 6 sudah suci dia. Nah, tiba-tiba tanggal 25 itu dia keluar lagi darah. Yang jadi pertanyaan, darah yang keluar pada tanggal 25 itu apakah darah haid atau istihadah? Tinggal dihitung sucinya. Ketika tadi kita tahu bahwa tanggal 6 itu mulai suci, maka tinggal dihitung. 6, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sampai tanggal 20 saja, 20 Desember, itu penghalangnya sudah 15 hari. Apalagi tadi keluar darahnya itu tanggal 25, berarti 21, 22, 23, 24. Ada 19 hari dia suci, ya. Nah, ini ketika kita sudah tahu dan menyimpulkan bahwa sucinya 19 hari, berarti melebihi batas minimal suci, maka darah yang keluar tanggal 25 itu disebut haid yang baru. Artinya dalam kurun satu bulan itu, yaitu bulan Desember, wanita tersebut mengalami 2 kali haid. Itu banyak terjadi yang seperti itu. Bagaimana kalau batas minimal antara 2 haid tersebut tidak nyampe kepada 14 hari, kepada 15 hari. Contoh misalnya, ada wanita yang keluar darah 1 sampai tanggal 5. Tiba-tiba tanggal 15 itu dia sudah keluar lagi darah. Tanggal 16 misalnya, tanggal 16 dia sudah keluar lagi darah. Dihitung, tadi haid pertama adalah 1 sampai tanggal 5. Berarti sucinya mulai tanggal 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru 10 hari suci, tanggal 16 tiba-tiba keluar darah. Nah, karena yang menghalangi, suci yang menghalangi haid di antara 2 haid itu belum ada 15 hari sebagai batas minimal suci, maka darah yang keluar tanggal 16 itu bukan darah haid, melainkan darah istihadah. Jadi sebetulnya mudah saja, tinggal dihitung. Nah, permasalahannya kan karena masalah ini adalah masalah yang jarang diungkapkan, sehingga banyak wanita yang tidak memahami ini. Jadi disangkanya nanti tanggal 16 itu haid lagi, sehingga dia tidak sholat, kemudian tidak berpuasa. Nah, ini jadi sesuatu yang salah, dari sesuatu yang sangat berbahaya pada akhirnya. Pertanggungjawaban kita kepada Allah karena kita tidak melakukan ibadah sholat yang diwajibkan dengan menyangka bahwa darah itu adalah haid, padahal apa? Padahal bukan haid, ya, karena tidak terhalang dengan 15 hari suci. Wa ghalibuhu utawi lumrah suci, wa ghalibuhu utawi lumrah suci iku arba'atun wa ishruna, 24 apa na yauman dinane aw salasatun wa ishruna yauman, atau 23 apa na yauman dinane. Tetapi umumnya kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, umumnya wanita itu mengalami suci kalau tidak 24 hari ya 23 hari. 24 hari itu apabila haidnya 6 hari.
Sementara yang 23 hari suci itu jika haidnya umumnya 7 hari. Nah, itu bagi wanita yang memang haidnya itu teratur ya. Misalnya dia bisa memastikan 6 hari, biasanya setelah haid 6 hari itu dia suci 24 hari, baru setelah itu ada haid lagi. Misalnya haidnya 7 hari, setelah itu dia suci 23 hari, setelah suci 23 hari ada haid lagi. Itu kebanyakan yang seperti itu ya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian wala hadda li aktsarihi, wala hadda lan orana batas iku maujud li aktsarihi kedue akeh-akehna akeh-akeh suci. Untuk ukuran suci itu tidak ada batas maksimal ya, tidak ada batas maksimal. Maksudnya bisa saja ada wanita yang misalnya bulan ini haid, tiba-tiba bulan depannya enggak mengalami haid. 2 bulan berikutnya baru haid lagi. Artinya sucinya itu melebihi daripada suci yang umum, misalnya 24 hari. Nah, ini banyak juga yang mengalami wanita yang seperti itu. Batas minimal suci 15 hari yang menghalangi antara haid ya, antara 2 haid 15 hari itu apabila memang antara 2 haid itu. Tetapi ketika ada haid dengan nifas itu boleh kurang dari 15 hari. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil itu juga suka haid. Jadi ketika ada wanita hamil ya, misalnya haid 4 hari berikutnya tiba-tiba melahirkan nifas, itu enggak apa-apa. Jadi yang menghalangi yang 15 hari itu jika menghalangi antara 2 haid. Kalau antara haid dengan nifas boleh kurang dari 15 hari. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang berikutnya adalah aqallun nifasi. Paling aqallun nifasi utawi paling kidi-kidi nifas iku majatun saceprotan. Wa ghalibuhu utawi lumrah nifas iku arbauna 40 apana yauman dinane. Wa aktsaruhu utawi akeh-akeh nifas iku situna 60 apana yauman dinane. Ada darah haid, ada darah istihadhah, tadi sudah dijelaskan, ada darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dari farji wanita setelah resmi melahirkan. Jadi bukan darah yang keluar sebelum melahirkan, bukan darah yang keluar bersamaan dengan bayi yang dilahirkan, tetapi darah yang keluar setelah resmi melahirkan. Jadi ketika beres melahirkan, tiba-tiba ada darah yang keluar, nah itu adalah darah nifas. Biasanya paling sedikit itu 1 ceprotan, 1 majjatun. Kadang setelah itu tidak ada lagi. Umumnya wanita mengalami nifas itu 40 hari. Dan paling banyak wanita mengalami haid, mengalami nifas adalah 60 hari. Nah, ini tentu para ulama ini sudah menetapkan ketentuan ini berdasarkan ijtihad, berdasarkan penelitian yang seksama di kalangan para wanita. Sekali lagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, masalah haid ini luar biasa. Masalah yang prinsip, masalah yang sangat penting, sangat urgen,
Tetapi pada kenyataannya banyak wanita yang tidak memahami tentang haid ini. Masalahnya di kita banyak ulama, di kita banyak kiai, di kita banyak ustadz-ustadz yang mengerti tentang ini. Tapi karena jarangnya ya penyampaian tentang haid, dan jarangnya lagi ibu-ibu yang belajar tentang haid, para wanita yang belajar tentang haid, sehingga banyak wanita-wanita yang tidak memahami permasalahan haid ini. Sehingga kadang ada darah yang bukan haid dianggap haid, ada yang darah yang haid tetapi dianggap tidak haid. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu marilah kepada kaum muslimin wal muslimat, khususnya para wanita, untuk kembali belajar tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam hal ini, karena ini kaitannya dengan pertanggungjawaban kita dengan masalah ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita diberikan senantiasa hidayah, taufik, inayah, diberikan semangat, kekuatan untuk terus belajar, ya, untuk terus mengkaji ilmu-ilmu agama, karena dengan belajar inilah, dengan ngajilah kita dapat memahami dan mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, dan dengan ngaji itulah kita menjadi tahu, menjadi paham seperti apakah seharusnya kita berbuat. Dalam masalah haid pun seperti apa kita harus menyikapinya, ya, karena banyak jangankan wanita, banyak laki-laki pun, para orang-orang yang mengerti pun sangat sulit untuk bisa memahami permasalahan haid ini. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, itulah yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini di dalam kajian kitab yang dasar yang sangat terkenal di kalangan para pondok-pondok pesantren, yaitu kitab Safinatin Najah bagian yang ke-6 ini. Alhamdulillah telah kami bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan tentu saja segala kekurangannya itu karena kebodohan kami. Apabila ada yang benar, itu hanyalah dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kali ini kami hanya berbagi pemahaman dan pengalaman. Sekian, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.